Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sadiah dengan NIM 20244064051114 dari kelas 4C PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Azure. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis peserta didik. Yang pertama, siapa penontonnya, audiensi, siapa yang akan belajar, siswa atau mahasiswa atau peserta pelatihan, jumlah peserta didik, tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, dan lain-lain, latar belakang umum peserta. Yang kedua, demografi, usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, budaya, bahasa yang digunakan, kondisi ekonomi jika relevan. Yang ketiga, pedagogik, pendekatan pembelajaran untuk anak-anak, ciri-ciri, bergantungan pada guru, perlu bimbingan, belajar melalui arah dan contoh, guru berperan aktif sebagai pembimbing. Yang keempat, andragogik, pendekatan pembelajaran untuk orang dewasa, ciri-ciri, lebih mandiri, memiliki pengalaman sebelumnya, belajar berdasarkan kebutuhan, guru sebagai fasilitator. Yang kelima, ciri-ciri umum peserta didik, tingkat kemampuan, tinggi, sedang, rendah, minat dan motivasi belajar, sikap terhadap pelajaran, kebiasaan belajar. Nah, yang keenam itu kompetensi masuk, entry, barrier, pengetahuan awal yang sudah dimiliki, keterampilan sadar sebelum pembelajaran dimulai, pengalaman belajar sebelumnya. Nah, selanjutnya yang terakhir, gaya belajar. Visual, belajar melalui gambar, video, diagram, auditori. Belajar melalui suara penjelasan. Kinestetik, belajar melalui praktik atau gerakan. Nah, di sini ada tujuan negara. Tujuan negara mencakup pada tujuan pendidikan nasional. Contohnya, mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter, menjadi dasar arah pembelajaran. Apa yang baru dipelajari siswa, pengetahuan konsep atau materi, keterampilan skill atau praktik, sikap, nilai atau karakter. Penilaian hasil belajar, mengukur pencapaian tujuan pembelajaran berikut. Tes pilihan ganda atau esai, non-tes observasi atau praktik atau proyek. Nah, di sini ada juga rubrik khusus. Pedoman penilaian yang jelas dan struktur, berisi kriteria penilaian, skor atau tingkat nilai. Nah, yang selanjutnya keterampilan atau konsep, pemahaman materi, konsep, kemampuan melakukan tugas, keterampilan. Nah, selanjutnya kemahiran atau akuransi, tingkat keterampilan dalam menjawab atau melakukan tugas, semakin tepat, nilai semakin tinggi. Kondisi kinerja, situasi saat siswa menunjukkan kemampuan, contoh, menggunakan alat tertentu, waktu terbatas, lingkungan tertentu. Nah, di sini ada pilih metode, media, bahan. Nah, metode pembelajaran, cara yang digunakan guru atau instruktur untuk mengajar, diskusi dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, contoh metode, ceramah, diskusi, demonstrasi, praktik langsung. Media pembelajaran, alat bantu untuk menyampaikan materi agar lebih mudah dipahami, contoh PPT atau slide, video pembelajaran, gambar atau poster, audio. Bahan ajar, materialis, isi atau materi yang akan dipelajari siswa, contohnya buku, teks, modul, LKS, lembar kerja siswa, artikel. Apa yang digunakan dalam berbagai metode pembelajaran? Tatap muka, papan tulis, buku, alat peraga, diskusi langsung, praktik di kelas, hibrida, komunikasi tatap muka plus online, PPT plus video plus diskusi kelas, plafon seperti Google Classroom, daring, online, video, konferensi, Zoom, Meet, materi digital, PDF, video, plafon belajar online seperti Zoom dan Google Meet. Nah, selanjutnya itu pilih materi internasional, instruktur,
harus memilih materi yang sesuai tujuan pembelajaran, mudah dipahami siswa, relevan dengan kehidupan nyata. Nah, setelah menghasilkan bahan baru, guru dapat membuat sendiri bahan ajar, video pembelajaran, modul atau PPT, LKS. Gunakan kembali material yang ada, memanfaatkan bahan yang sudah tersedia, buku pelajaran, video dari internet, materi dari guru lain. Selanjutnya, memanfaatkan media bahan. Bagaimana instruktur menggunakan materi tersebut? Yang pertama, peninjauan materi. Instruktur melihat dulu isi materi sebelum mengajar supaya paham yang mau diajarkan, tahu bagaimana penting, bisa siapa cara mengajarnya. Yang kedua, siapkan lingkungan. Instruktur menyiapkan kelas biar nyaman, tempat duduk rapi, alat atau media siap, PPT, gambar, dan lain-lain. Suasana enak buat mengajar. Yang ketiga itu memberikan instruksi. Instruktur menjelaskan ke siswa apa yang harus dilakukan, langkah-langkah gimana tujuan pembelajarannya. Materi selanjutnya itu membutuhkan persepsi pelajar. Yang pertama, diskusi. Siswa saling bertukar pendapat, menjawab pertanyaannya, belajar menyampaikan ide. Yang kedua, kegiatan kelompok kecil. Siswa bekerja dalam kelompok, saling membantu dan berbagai tugas, menyelesaikan tugas belajar. Yang ketiga, penilaian formatif. Penilaian selama proses belajar, bukan cuma di akhir, bisa berupa kuis, tanya jawab, atau tugas kecil. Nah, materi selanjutnya itu evaluasi dan revisi. Yang pertama, menyampaikan instruksional. Apakah cara guru menjelaskan sudah jelas? Apakah siswa mudah paham? Apakah siswa aktif atau masih positif? Yang kedua, media dan materi. Apakah media PPT, video, gambar membantu? Apakah materi mudah dipahami atau terlalu sulit? Yang ketiga itu revisi, perbaikan. Kalau ada yang kurang, perbaiki cara mengajar, ganti atau tambah media, sederhana materi. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi Azure. Model Azure adalah langkah-langkah yang membantu guru supaya pembelajaran jadi lebih terarah, menarik, dan efektif. Intinya, sebelum mengajar, guru tidak boleh asal, tapi harus lewat berbagai tahap menganalisis siswa. Guru harus tahu kemampuan, karakter, dan kebutuhan siswa, menentukan tujuan, supaya jelas apa yang ingin dicapai. Setelah belajar, memilih metode, media, dan materi. Disesuaikan dengan kondisi siswa agar mudah dipahami. Menggunakan media dan materi, guru harus menyampaikan dengan jelas, melibatkan siswa, partisipasi aktif. Siswa harus aktif diskusi, kerja kelompok, atau tanya jawab, evaluasi, dan revisi. Guru melihat hasil belajar lalu memperbaiki kekurangannya. Di sini saya akan mengakhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.